Shalom Bapak Ibu. Mari saat ini kita akan membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau kuasai hati dan pikiran kami. Mari Tuhan Kau bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal diam di dalam hati kami masing-masing, bertumbuh dan menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, urapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kemampuan dan hikmat-Mu Tuhan, agar firman ini Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik dan benar di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami. Kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Maleaki pasal yang ke-1 ayat ke-6 sampai 14. Saya akan bacakan, Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab masing-masing. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa,
firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar lalu melakukannya dalam kehidupan masing-masing. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini disampaikan oleh Nabi Maleaki pasca kembalinya bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem. Kehidupan umat Tuhan setelah pembuangan ini tidak menunjukkan bahwa mereka adalah sebagai umat Allah. Mereka tidak menyadari bahwa Allah lah yang menyelamatkan mereka dari pembuangan di Babel itu, dan Allah jugalah yang membawa mereka kembali ke tanah leluhur mereka, yaitu Yerusalem. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, umat Tuhan ini atau umat Israel ini, mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hidup dengan cara masing-masing. Bahkan kewajiban mereka untuk memberi persembahan kepada Tuhan juga tidak dilakukan. Bahkan juga kalaupun ada yang memberi persembahan, dikatakan bukan persembahan yang baik yang diberikan, tetapi dikatakan persembahan yang cemar. Tentu berbagai hal yang dilakukan umat Israel ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan hal-hal yang tidak menghormati Tuhan, menunjukkan ketidaktaatan sebagai umat Tuhan. Lalu Tuhan pun marah kepada umat Israel ini. Kemarahan Tuhan ini disampaikan melalui Nabi Maleaki. Nabi Maleaki pun menegur dengan peringatan-peringatan keras agar umat ini bertobat kembali, agar umat ini merubah kembali pola pikir, pola sikap, dan tindakan hidupnya sehari-hari. Pertobatan itu harus nampak dalam perilaku hidup sehari-hari, yaitu pola hidup yang taat, pola hidup yang bersyukur, dan pola hidup yang beribadah kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita ini Maliaki juga menyoroti tentang memberi persembahan yang tidak layak bagi Tuhan. Dikatakan memberi persembahan dengan asal-asalan, memberi persembahan dengan hasil kejahatan, membawa korban binatang dikatakan yang sakit, yang cacat, yang buta. Di sini Maliaki mengingatkan kepada umat Israel agar berhenti memberi persembahan yang tidak layak bagi Tuhan. Namun Maliaki mengajak agar umat Tuhan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan tentu tidak terletak pada ritual ibadah saja, lalu memberikan persembahan bagi Tuhan. Tetapi yang terpenting dan yang paling utama adalah penghormatan kepada Tuhan itu adalah melalui sikap, tutur kata, perbuatan yang baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, persoalan memberi persembahan kepada Tuhan tentu tidak terlepas dari pemahaman kita terhadap persembahan yang kita berikan itu. Pemahaman kita memberi persembahan kepada Tuhan adalah sebagai ungkapan syukur atas anugerahnya, atas berkatnya yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah alasan dan cara kita memberi persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu, di zaman sekarang ini praktek suap ataupun praktek pungli masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah kita untuk diberantas. Tentunya praktek suap ini terjadi karena orang tidak mau dipusingkan dengan waktu yang begitu panjang mengurus, ya katakanlah misalnya mengurus KTP, mengurus izin usaha, dan mengurus yang lain-lain. Orang tidak mau pusing seperti itu. Praktek suap ini dilakukan manusia juga pada waktu itu ketika berhubungan dengan Tuhan. Bangsa Israel memahami persembahan yang mereka berikan pada Tuhan adalah sebagai usaha untuk menyuap Tuhan, agar Tuhan tidak mengungkit-ungkit segala dosa dan kejahatan mereka, dengan harapan Tuhan bersedia memenuhi harapan mereka. Di sini juga Maliaki mengkritik dengan keras dengan berkata, "Aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu." Aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Apa artinya Bapak Ibu? Tuhan tidak butuh untuk disuap oleh manusia dengan memberi persembahan. Tuhan mengasihi kita bukan karena persembahan yang kita berikan, melainkan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Asalkan kita juga taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar ada orang yang memprotes Tuhan dengan berkata, "Saya sudah banyak memberikan persembahan kepada Tuhan,
Tapi apa yang saya inginkan tidak diberikan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mengabulkannya? Sering kita mendengar keluhan seperti itu sebagai umat Tuhan. Dalam memberi persembahan kepada Tuhan ini, melalui perenungan ini, mari kita kembali mengevaluasi tentang motivasi dan alasan kita memberi persembahan kepada Tuhan. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tidak dapat disuap dengan persembahan yang diberikan oleh umatnya kepada Tuhan. Dan itu pasti ditolak oleh Tuhan kalau motivasi kita memberi persembahan yang tidak baik dan tidak benar. Lalu Bapak Ibu, dalam ayat 12 sampai 14 firman Tuhan ini berbicara tentang nasar. Ayat ini mengingatkan kita pada kisah Ananias dan Sapira. Bisa kita baca nanti di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dalam kisah ini diceritakan Ananias Sapira mencoba membohongi Rasul Petrus dalam hal memberikan persembahan bagi Tuhan. Suami istri ini sepakat untuk menahan sebagian dari persembahan hasil penjualan tanah mereka, yang awalnya mereka mengatakan semuanya dipersembahkan di hadapan Tuhan. Di sini kita lihat Ananias dan Sapira berbohong kepada manusia, berbohong kepada Tuhan. Ketika Rasul Petrus menanyakan hal itu kepada Ananias dan kepada Sapira istrinya, maka rebahlah Ananias lalu kehilangan nyawanya. Demikian juga Sapira, rebahlah dia lalu kehilangan nyawanya. Maleakhi menyoroti perilaku umat yang mengingkari janji atau nasar kepada Tuhan. Biasa ya, saat manusia itu dalam kesusahan, biasanya ya gampang untuk berjanji begitu, gampang untuk bernasar kepada Tuhan. Janjinya, nasarnya, apabila Tuhan menolong, memberkati, akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan begitu. Tapi setelah Tuhan menolong mereka, persembahan yang mereka bawa tidak sebaik janji mereka. Dikatakan dalam ayat bacaan kita, ada yang membawa korban binatang yang cacat, yang buta, binatang hasil rampasan, dan binatang-binatang yang lain. Tentu korban-korban persembahan seperti ini tidak berkenan diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menerima persembahan yang terbaik yang diberikan umatnya. Dan persembahan yang terbaik itu adalah untuk mencerminkan niat dan hati kita yang sesungguhnya. Jika kita dipenuhi dengan rasa syukur, maka kita juga pasti akan berusaha memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Satu hal yang perlu diingatkan kita melalui perenungan ini, jangan kita berpikir atau berniat untuk menipu Tuhan dalam hal memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Berikanlah
persembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dan dalam kejujuran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 saat ini, membuat kita sebagai warga jemaat harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kita percaya, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, Tuhan juga hadir memberkati ibadah kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita. Itulah yang menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberi persembahan bagi Tuhan, persembahan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.